Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam lanjutan pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab tentang persoalan dalam sistem perekonomian. Pengertian sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat berupa konsumen, produsen, pemerintah, dan sebagainya yang dianggap sebagai masyarakat di dalamnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa, juga dikatakan dalam pandangan politik di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi dan konjungtur. Kita masuk pembahasan apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan konjungtur. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses kenaikan output atau keluaran per kapita dalam jangka panjang, bukan suatu gambaran ekonomi pada waktu tertentu. Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah persediaan barang modal, 3. Luas tanah dan kekayaan alam, 4. Tingkat teknologi yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi dan konjungtur. Pengertian konjungtur atau gelombang konjungtur dalam bahasa Inggris disebut economic cycle adalah sebuah proses naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu atau sering disebut sebagai business cycle. Pergerakan naik turunnya sebuah kegiatan di dalam perusahaan ini di dalam jangka panjang. Dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, tentunya harus dipahami bahwa perekonomian itu tidak selalu berkembang secara teratur. Pasti suatu saat naik turun, ada naik, ada turun, ada flat, dari satu periode ke periode lainnya. Akan mengalami proses masa atau waktu naik dan turun. Pada suatu ketika, kegiatan ekonomi itu berkembang dengan sangat pesat sekali, sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga dengan tajam. Namun pada suatu ketika yang lain, perekonomian juga bisa mengalami perlambatan dalam perkembangannya. Seperti kita tahu saat ini karena ada pandemi COVID, maka seluruh perekonomian di dunia mengalami perlambatan, sehingga kecenderungan bahkan banyak negara yang mengalami proses pertumbuhan negatif. Artinya tidak ada perkembangan sama sekali. Sehingga ada kalanya ekonomi itu merosot dan berada pada tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya, bahkan sampai pada periode yang minus. Kemudian, pengertian konjungtur menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Sadono, konjungtur itu adalah sebuah kenyataan yang berlaku dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berkembang secara teratur, tetapi mengalami kenaikan atau penurunan yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Gambaran atau grafik mengenai konjungtur ini adalah suatu grafik atau suatu gambar begitu yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional dan kegiatan ekonomi lainnya dari satu waktu ke waktu lain. Jadi tidak bisa diamati hanya pada 1 tahun saja, tetapi konjungtur ini akan kelihatan dari beberapa periode tahun dari sebuah peta kegiatan ekonomi negara. Pembagian gelombang konjungtur.
Kalau kita lihat dari gambar, ada kurva di mana kalau kita lihat kurva ini, itu adalah kurva proses kegiatannya, sedangkan ini adalah waktunya. Jadi gambar konjungtur bisa digambarkan seperti kurva naik turun seperti ini. Ada masa depresi, ekspansi kenaikan, masa keemasan atau puncak, masa penurunan atau resesi, dan depresi lagi. Jadi proses gelombang ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dialami hanya 1 tahun saja. Ini tapi prosesnya bertahun-tahun yang memakan waktu. Gelombang ini dibagi menjadi 4 tahap. Pertama adalah tahapan depresi. Ini tahapan depresi itu ini. Ya, ini tahapan depresi. Tahapan depresi ini adalah tahapan kemerosotan, di mana kemerosotan ini disebabkan antara lain banyak hal. Misalkan produksi berkurang, banyak pabrik tutup, banyak terjadi pengangguran seperti yang saat ini. Ini adalah depresi itu titik terendah dari sebuah gelombang ekonomi di suatu negara. Tetapi depresi ini biasanya hanya beberapa saat, karena pada suatu ketika ini tidak akan berkepanjangan, tetapi bisa berubah balik. Ya, ini menjadi titik awal atau titik balik dari sebuah proses untuk naik ke atas. Kemudian tahap kedua adalah tahap ekspansi. Ya. Tahap kedua disebut ekspansi, tadi yang naik ke atas. Di mana kegiatan ekonomi mulai naik, kurvanya mulai naik, kegiatan ekonomi dengan cepat sekali naik, yaitu tahap kegiatan ekonomi dalam perkembangan atau pertumbuhan yang cepat sampai terjadinya puncak kegiatan. Paling atas tadi adalah masa boom atau masa hause. Konjungtur yang paling tinggi adalah di puncak, ibarat gunung dia puncaknya. Tahap ketiga itu tahap resesi. Setelah masa ekspansi yang sangat cepat pada titik puncak, seperti yang sekarang kita alami karena pandemi, maka Menteri Keuangan Indonesia pun menyatakan bahwa Indonesia masuk kepada tahap resesi, kelesuan. Resesi itu bukan sesuatu yang menggambarkan akhir kehidupan, tetapi proses turunnya dari proses keemasan puncak ekonomi menjadi turun ke lesu. Yaitu semula kemacetan yang timbul menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhenti ataupun mundur sedikit. Maka jika waktu ini atau proses tahap resesi berlangsung lama dan hebat, maka semua sektor ekonomi akan ikut lesu sehingga akan turun berosot. Tahap keempat itu adalah recovery, pemulihan, yaitu tahap yang mulai pulih kembali normal. Dan kita berharap nanti mulai awal tahun depan semua kita akan bisa melakukan recovery. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah teori penyebab gelombang konjungtur. Teori penyebab gelombang konjungtur ekonomi adalah dikatakan oleh Zefong dan Moore tahun 23 mengatakan fluktuasi kegiatan ekonomi terjadi karena adanya perubahan alam. Ya, disebabkan karena banyak sekali bencana alam dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi perubahan atau kegiatan ekonomi. Pigu tahun 27 mengatakan bahwa fluktuasi kegiatan ekonomi terjadi karena adanya faktor psikologis para pelaku bisnis. Biasanya harapan pesimistis ataupun optimis. 3. Malthus tahun 36 menyatakan berpendapat bahwa penyebab munculnya krisis ekonomi itu karena adanya kekurangan konsumsi atau under consumption. Alasannya adalah sektor industri manufaktur makin berkembang dan masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi pada sektor tersebut. Tahun nomor 4 Mitchell tahun 51 mengatakan bahwa fluktuasi kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis liberalis. 5. Keynes mengatakan bahwa sistem moneter dan kredit bukan penyebab, tetapi merupakan akibat.
Penyebab utama adalah tidak stabilnya investasi. Ini adalah beberapa pendapat dari para ahli ekonomi yang menyoroti penyebab gelombang konjungtur ekonomi. Jadi naik turunnya sebuah proses ekonomi dari mulai depresi, ekspansi, puncak, resesi, dan recovery itu disebabkan beberapa hal yang telah disebutkan tadi oleh para ahli. Kemudian, yang menjadi pokok permasalahan timbulnya konjungtur menurut teori moneter adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Menurut John Maynard Keynes, sistem moneter dan kredit bukanlah penyebab terbentuknya gelombang konjungtur, tetapi merupakan akibat. Penyebab utamanya terjadi konjungtur adalah tidak stabilnya investasi. Keynes berpendapat seperti itu. Jadi apabila masyarakat banyak memegang uang, maka akan timbul kecenderungan mempergunakan uangnya untuk konsumsi dan investasi. Sedangkan sebaliknya, apabila uang sulit diperoleh, maka pengeluaran dunia bisnis dan masyarakat juga akan berkurang. Pengurangan jumlah uang sampai pada tingkat minimum ini akan menghalangi upaya dari perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kecenderungan masyarakat untuk mengurangi konsumsinya dan lebih banyak melakukan menabung seperti yang saat ini terjadi, itu bisa menyebabkan pengeluaran total tidak akan mencukupi untuk mempekerjakan semua angkatan kerja. Persis seperti yang kita alami hari ini. Dengan adanya COVID, tingkat konsumsi masyarakat menurun karena kecenderungan masyarakat yang mempunyai uang tidak mau membelanjakan uangnya dan lebih condong dia lebih aman menabung daripada dia konsumsi. Maka akan terjadi banyak perusahaan tidak bisa melakukan produksi ulang karena pesanan menurun dan tidak bisa mempertahankan banyak pekerja di dalam perusahaannya. Sehingga banyak karyawan pekerja yang di PHK, diterminate sehingga pengangguran menjadi meningkat. Besarnya tingkat tabungan ini yang masyarakat menabung tadi, walaupun bisa dijadikan investasi tetapi dianggap kurang menguntungkan karena hal tersebut tidak diikuti atau hal tersebut diikuti dengan rendahnya konsumsi. Bayangkan, misalkan perusahaan meminjam uang di bank untuk modal, dia membuat produk, tapi kalau produknya tidak terserap masyarakat, tidak dikonsumsi, menjadi rugi. Akibatnya investasi menjadi nganggur. Investasi sebagai kekuatan pendorong yang menentukan konjungtur akan berpengaruh terhadap gerakan konjungtur tadi. Selanjutnya, pengaruh dari adanya konjungtur terhadap perekonomian Indonesia itu akan terasa sekali pada neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu terdiri dari pendapatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri berupa pajak, luar negeri berupa pendapatan dari devisa, kemudian juga hasil ekspor. Pengeluaran, dari sisi pengeluaran adalah konsumsi dan impor. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara eksportir terbesar, kita banyak ekspor. Selain berpengaruh terhadap neraca perdagangan, aktivitas perekonomian yang terjadi dalam negeri juga menurun, itu akan berpengaruh terhadap aktivitas usaha. Penyerapan tenaga kerja, tingkat investasi, tingkat harga di dalam negeri, dan sebagainya. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan kebijakan fiskal dan moneter seperti deregulasi, diberlakukannya undang-undang perpajakan yang baru, dan menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata asing. Sebelumnya kita juga sudah singgung apa itu fiskal dan moneter, dan kita akan bahas nanti di selanjutnya. Baik. Saya kira pembahasan dari soal sistem perekonomian sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dengan bab lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.